Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Darda. Qala musannif rahimahullahu ta'ala amin. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dan riwayat dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, An-nasu rajulani alimun wa muta'alimun wa la khaira fima siwa dzalika. Manusia itu ada dua, ada alimun, ada muta'alimun. Jadi kata Abu Darda, manusia cuma dua doang, ada alimun, ada muta'alimun. Wa la khaira fima siwa dzalika, dan enggak ada kebaikan pada apa yang selain itu. Selain alimun, muta'alimun, enggak ada kebaikan. Jadi yang baik itu yang ngajar ngaji sama yang ngaji. Yang kagak ngaji la khair. Yang enggak ngaji la khair. Maka beruntunglah kita ditakdirkan nama Allah bisa ngaji. Beruntung kita punya orang tua disuruh ngaji kita. Kita punya orang tua perintahin kita ngaji. Atau juga kita punya sahabat yang ngajakin kita ngaji. Kita punya saudara yang ngajakin kita ngaji. Beruntung kita. Coba kalau orang tua kita lupa akan ngaji, malas akan ngaji, anaknya lebih-lebih. Kita diajakin sama orang tua kan, berterima kasih gitu. Terima kasih baba mama ya, kalau suruh dedek ngaji. Nah begitu. Terus suruh saya ngaji. Satu keberuntungan yang luar biasa. Kata Abu Darda, manusia cuma dua doang, alimun, muta'alimun. Yang lainnya la khair, enggak ada kebaikan. Cuma dua, gurunya sama muridnya. Yang lain no way gitu ya. Enggak, la khair, enggak ada kebaikan. Beruntung kita bisa ngaji. Yang di rumah juga beruntung, walaupun dengerin dari rumah ya. Nonton dari rumah. Alangkah baiknya datang juga ya. Masya Allah, beruntung kita. Maka bersyukurlah sama yang tadi itu ya. So, kita pandai bersyukur kepada Allah, pandai bersyukur, minta sama Allah supaya nikmat ini enggak berkurang, apalagi sampai hilang. Kita minta sama Allah supaya ini nikmat bisa ngaji enggak berkurang, enggak berhenti ini ngaji ya. Ini ngajar enggak berhenti, ini juga majelis enggak berhenti, ini pesantren enggak berhenti, terus hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Amin ya Allah. Nikmat yang luar biasa. Karena orang kalau ngaji hatinya damai enggak? Damai ya, hatinya damai. Semuanya yang genak-genak hilang. Sampai yang punya utang lupa utangnya kalau lagi ngaji. Walaupun ntar di rumah bingung lagi dia. Lupa kalau udah ngaji tuh. Kenapa? Allah sedang beri nikmat kita yang istimewa. Wa
Wa yuqalu, dan dikatakan keistimewaan orang ngaji. Walaupun cuma duduk doang, dia nggak paham, dia nggak ngerti. Kita lihat bagaimana di sini. Man zahaba ila alimin wa jalasa indahu wa lam yakdir ala hibzi syai'in mimma qala a'tahu Allah sab'a karamatin. Man zahaba ila alimin, siapa saja yang pergi kepada orang alim, kepada seorang ustaz, kepada seorang kiai, kepada seorang habib, ya, dia ngaji kepada seorang ulama, dia datang, wa jalasa indahu, dia duduk di sisi beliau, walam yaqdir ala hifzi syai'in, namun dia enggak mampu untuk menghafal sesuatu, enggak bisa dia. Bisanya cuma duduk aja, udah dengerin aja. Banyak enggak orang yang beralasan, ah gua enggak bisa, gua malu? Banyak enggak yang begitu? Banyak yang akhirnya enggak mau ngaji. Enggak mesti gitu, walaupun enggak ngerti, duduk aja. Walaupun enggak ngerti, enggak paham, duduk aja. Enggak bisa nyoret, enggak bisa baca, duduk aja, duduk. A'tahullahu sab'a karomatin, Allah apein dia, Allah kasih 7 kemuliaan. Padahal cuma duduk aja tuh, nyai-nyai, nenek-nenek, engkong-engkong kalau ngaji tuh ya, mama, kan banyak tuh ngaji bro, tiap hari ngaji dia. Di hari Senin di musola anu, hari Selasa di musola anu, hari Rabu di musola anu. Ditanya, mak ngaji apa tadi mak? Gua gak tahu ngaji apa. Yang penting gua ngaji. Tuh begitu dikasih sama Allah pahalanya ini. Jadi jangan berhenti ibu, mak jangan berhenti mak, terusin terus. Nyai jangan berhenti, nenek jangan berhenti, ngaji terus. Benar, walaupun nggak ngerti, nggak paham, Allah kasih 7 kemuliaan. Apa itu kira-kira? Awaluha, pertama, yanalu fadlal muta'allimina. Yang pertama, ia memperoleh keutamaan orang-orang yang belajar. Subhanallah, dia dapat fadilah, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang belajar. Dapat tuh dia. Emak-emak dapat tuh, walaupun jangan ngerti, jangan paham, dia duduk doang. Kenapa? Cintanya dengan ulama, cintanya dengan kiai, cinta dengan warasatul anbiya, yaitu ulama. Masya Allah. Yang kedua, wasani amadama inda'u jalisan kana mahbusan anil dhunubi wal khataya. Yang kedua, madama inda'u jalisan, semasa dia duduk di situ di majelis seorang ulama, dia ngaji terus, ya, seperempat menit, setengah jam, 1 jam. Ini udah berapa jam nih kita ngaji? Hah? Udah 1 jam ya? 1 jam kurang dikit ya. Kana mahbusan anil dzunubi wal khataya, adalah dia itu ditahan dari berbuat berbagai dosa dan kesalahan. Jadi ketika dia ngaji, dia ditahan daripada berbuat dosa dan kesalahan. Dia penuh dengan pahala, penuh dengan pahala dia. Jadi kita ini penuh dengan pahala. Yang niat satu ada niat gak baik, kebawa sama yang baik semua. Penuh dengan pahala. Ada juga yang lagi tidur, ada ya kebawa sama yang lagi nggak tidur, kebawa dengan yang konsentrasi. Ada yang lagi bengong, ada yang lagi bengong, saking asiknya bengong dia. Ya kebawa sama yang serius. Jamaah, oh jamaah kan begitu, sama dengan sholat. Yang satu kurang, ditambal sama yang
Satu lagi. Ini kalau jamaah bagus. Ini namanya jamaah. Sesuai dengan perintah Nabi, alaikum bil jamaah. Lazimkan olehmu dengan jamaah. Jamaah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa thalithu idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmatu. Yang ketiga, apabila turun idza kharajat, apabila dia keluar min manzilihi, dari rumahnya, dia keluar dari rumahnya, min manzilihi, dia keluar untuk ngaji, nazalat alaihi rahmatu, turun kepadanya rahmat. Turun sama dia rahmat. Dia keluar untuk ngaji, dari rumahnya dia keluar untuk ngaji, turun sama dia rahmat. Dia jalan, rahmat turun terus sama dia. Subhanallah. Yang penting ngajinya jangan ada maksiat. Datang ngaji maksiat, mana ngaji boncengin cewek umpama, maksiat tuh. Walaupun pakai jilbab, ya, nggak ada yang begitu kan? Nggak ada. Ya, jangan sampai tuh ngajinya ya boncengin cewek, laki perempuan rame-rame. Kalau itu mah dosa. Itu Allah murka yang kayak begitu. Nah, itu nggak boleh yang begitu ya. Ya, tentang gurunya baik, ya. Gurunya baik, gurunya nggak ngomel yang begitu, boncengin aja, nggak boleh, haram, ya, haram. Nggak ada kedosaan dia melakukan ini. Dia keluar dari rumahnya, ya, dia datang dengan penuh kesopanan, penuh dengan adab, turun rahmat kepadanya. Yang keempat, warabi'uhan idza jalasa 'indahu nazalat rahmatu 'alal 'alimi fatusibuhu bi barakatihi. Idza jalasa 'indahu, apabila duduk ia di sisi orang alim. Dia duduk sama orang alim. Duduk, senang dia duduk sama orang alim. Nazalat, maka turunlah ar-rahmatur rahmat 'alal 'alimi, kepada orang alim itu. Rahmat turun kepada orang alim. Orang alimnya lagi ngajar ngaji. Dia duduk ikut kepada beliau, turun rahmat kepada orang alim, fatusibuhu bi barakatihi, lalu rahmat itu mengenai kepadanya dengan sebab keberkahan gurunya tadi, keberkahan orang alim tadi. Masya Allah. Jadi yang ngaji mulu dapat berkah terus, berkah, 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 berkah. Ini kalau kita ngaji jangan takut kagak makan. Jadi kalau kita ngaji jangan takut kagak makan. Kenapa? Allah udah jamin. Lewat lisan nabinya, talibul ilmi taqabbalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Jadi enggak usah bingung, enggak usah takut, enggak usah ragu. Kalau namanya ngaji yakin. Alhamdulillah, saya punya keyakinan pesantren kita gratis. Kalau untuk makan saya nggak takut. Yang saya takut adalah membenahi akhlak. Itu yang saya selalu minta kepada Allah, ya Allah. Kalau akhlak jangan banyak, satu kita bingung. Membenahi akhlak. Oleh karena itu kalian biar mudah, gurunya nggak capek, nggak sulit, benahilah akhlak kalian. Benahi, jangan sampai menjadi bahan nasihat banyak orang. Rasanya nggak pantas untuk dipandang, jangan kamu lakukan. Rasanya nggak pantas untuk diperbuat, jangan kamu kerjakan. Luar biasa pahalanya nih ya kalau kita ngaji, Masya Allah. Wa khamisuha, yang kelimanya, tuktabu laul hasanatu madama mustami'an. Tuktabu, ditulis lahu untuknya, al hasanatu, segala kebaikan, madama mustami'an, semasa dia itu mendengarkan.
Berarti kalau yang nggak dengerin nggak dapat ya. Jadi semasa dia dengerin dapat. Makanya kalau ngaji itu pegang pensil, pegang pena, pegang buku, tulis. Jangan duduk ngaji sambil ya tarik nafas. Aduh, asik betul. Saking asiknya tuh ngaji. Bagaimana nggak asik? Ada kipas angin, ubinnya granit, temboknya granit, tiangnya granit. Masya Allah. Temannya ganteng-ganteng, cantik-cantik, cakep-cakep, baik-baik. Saking asiknya pules. Bangunkan tuh, jadi bangunkan. Masya Allah, luar biasa. Biar dapat nih, jangan kita lengah. Biar dikasih sama Allah hasanat, kebaikan-kebaikan. Dengarkan dengan seksama. Dengarkan, cintai, dengarnya sambil cinta, senang. Yang kelima, yang keenam, wasadisuha tahuffu umul malaikatu bi ajnihatihim wa huwa fihim. Yang keenam, mereka itu dikerubungin malaikat. Betul bahasanya itu. Dikelilingin malaikat. Dikerubungin, tahu kan kerubungin. Ya. Dengan sayap-sayap mereka, dan dia berada pada mereka. Tuh gurunya ada di situ. Orang alim ada di situ. Lalu ada murid-muridnya. Itu rahmat turun di situ. Malaikatnya menggerubungi di situ dengan sayap-sayapnya. Kumpul semua di situ. Masya Allah. Jadi yakinlah, ini malaikat banyak nih lagi pada ngerubungin. Malaikat kumpul. Malaikat senang melihat yang ngaji serius. Masya Allah. Didoain sama malaikat. Doain. Yang bengong aja nggak apa-apa, dan juga ada kesian. Apalagi yang tidur. Subhanallah. Jadi sesungguhnya malaikat ini lagi ngerubungin kita. Lagi banyak nih lagi ngerubungin kita dengan sayap-sayapnya. Dilihat kita, dipantau kita, diperhatikan kita. Walaupun tadi siang dia sibuk, tadi siang dia repot, dia hadir juga di majelis ini. Allah menatap dengan tatapan yang senyum. Malaikat pun dengan penuh gembira. Jin-jin muslim pun senang melihatnya. Ikut juga yang muslim. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wasabi'uha kullu qadamin yarfa'uha wa yada'uha takunu kaffaratan lizunubi wa raf'an lidarajati wa ziyadatan fil asanati. Yang ketujuh, setiap tumit yang ia angkat tumit, wa yada'uha, dan dia letakkan tumitnya, takunu adalah tumit kaffaratan lizunubi, menjadi penghapus bagi dosa, wa raf'an lidarajati, dan meninggikan derajat, wa ziyadatan fil hasanati, menambahkan pada kebaikan. Jadi orang ngaji itu dosanya diampunin. Orang ngaji itu derajatnya ditinggiin. Orang ngaji itu ditambahkan kebaikan. Ya. Masya Allah.
Hadza liman lam yahfaz syai'an. Ini adalah untuk orang yang kagak hafal sesuatu pun. Bagaimana orang yang hafal? Wa amal ladzi yahfazu falahu adha'afu dzalika mudha'afatan. Maka baginya mendapati berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Mendapati berlipat ganda pahalanya. Jadi yang paham, yang ngerti dicoret. Jadi yang kagak paham, ya, dia perhatiin, tadi dapatnya itu 7. Yang paham, yang ngerti, yang pinter lebih-lebih. Udah pinter masih tetap ngaji, Masya Allah, berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat ini selalu bertambah, tidak pernah kurang, dan menetas, mengalir, menular terus kepada keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita sampai hari kiamat. Rajin ngajinya, rajin ibadahnya, rajin mengamalkan ilmu, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.